Pak Lili memuji benar keberhasilan Prabowo Gibran. Anda bagaimana? Ya 100 hari ini memang tidak cukup untuk melakukan evaluasi komprehensif, Bang. Belum cukup? Belum cukup. Tapi untuk sementara gimana? Untuk sementara memang nampaknya kepuasan publik itu tinggi ya. Tapi saya mencatat memang ada beberapa hal di balik kepuasan publik yang tinggi itu ada kegelisahan di diri Pak Prabowo sebagai presiden. Kegelisahan diri Prabowo? Ya. Maksudnya apa? Jadi nampaknya Pak Prabowo menyadari betul bahwa pada saat dia menjadi presiden saat ini, ternyata negara kita tuh tidak banyak-banyak banget uangnya. Makanya kemudian dia beberapa kali secara tidak sengaja dalam pidato-pidatonya itu mengisyaratkan yang ujung-ujungnya tuh kita perlu uang. Benar. Misalnya dia bilang ini nanti pilkada yang milih DPRD aja, itu kan ujungnya juga uang. Karena sebelumnya dia mengatakan demokrasi itu mahal. Kemudian pada saat dia mengatakan nanti koruptor yang mengembalikan uangnya diampuni, itu juga ujung-ujungnya uang tuh Bang. Nah di sisi yang lain program-program populisnya Pak Prabowo ini memerlukan uang banyak. Memerlukan uang banyak dan spending semua. Kan pelunasan hutang UMKM. Kemudian ada tunjangan-tunjangan. Yang terakhir adalah makan bergizi gratis. Sementara pemasukannya itu kan kemarin batal tuh. Yang 11% kemudian disesuaikan jadi 12% pajak PPN. Itu kemudian kan batal. Maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah ini program-program spending ini siapa yang membiayai? Makanya kemudian pada saat Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok akan mensponsori makan bergizi gratis. Kan pertanyaan kita adalah, terus Tiongkok dapat apa dari Indonesia? Dia kan bukan badan amil zakat kan? Yang kemudian 12,5% keuntungannya diberikan kepada Indonesia. Kayak gitu juga gitu. Makanya kita bertanya-tanya. Anda sendiri mencurigai apa motivasi Tiongkok menawarkan itu? Waktu itu kan ada polemik garis putus-putus yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, lantas kemudian kan itu juga dikoreksi. Tapi sampai hari ini belum ada penjelasan dari pemerintah. Jadi mau saya begini, Pak Prabowo ini pernah berkata kan dia, walaupun secara tidak sengaja, ini jangan disangka jadi presiden tuh enak. Mungkin dia juga memahami bahwa ternyata ada hal yang berat dan penting yang harus saya selesaikan, yaitu tentang finansial itu. Sementara mungkin dia berpikir sendirian tuh. Karena mau gimana sampai hari ini Bang, saya mencatat saya sulit sekali menemukan ada footage Pak Prabowo ngobrol berbicara diskusi dengan wakil presiden misalnya. Nah itu kan artinya dia sulit juga nih punya teman berbincang. Sementara lagi nih Bang, dia pernah mengatakan bahwa kita akan membuat badan penerimaan negara. Itu juga sampai hari ini belum ada. Jadi saya kebayang juga bebannya Pak Prabowo. Dia punya program spending, tapi nggak ada pemasukan. Di sisi lain, gangguan-gangguan, terutama dari para pembantunya itu terus muncul. Mulai dari peristiwa Esteh, peristiwa RI 36, kemudian tadi Abang sudah sebutkan ada pagar laut lah. Ada kemudian keseleo menterinya mengatakan, saya nggak tahu nih latar belakang si staf sus yang saya angkat. Jadi netizen berkata begini, Pak Prabowo ini dibantu oleh alam dalam menyeleksi pembantu-pembantunya. Nah itu kan, nah ini maksudnya dibantu oleh alam apa? Iya, jadi misalnya ada peristiwa Esteh itu kan dibantu oleh alam tuh, RI 1 mundur, terus RI 36, gitu kan begitu tuh Bang. Jadi makanya 100 hari ini juga yang ditanya-tanya publik itu adalah seperti waktu di 21 Oktober 2024. Menteri-menteri dilantik jam 10. Jam 12 sudah pada bertanya, ini kapan reshuffle-nya? Sekarang sudah 100 hari, orang kembali bertanya, ini mau ada reshuffle atau tidak? Menurut Anda? Menurut saya, habis lebaran kali ya. Karena menurut saya itu Pak Prabowo mungkin ada baiknya lah. Mungkin dia mau memberikan kesempatan para menterinya ini halal bihalal lah di rumah dinas dulu. Gitu. Halal bihalal di rumah dinas dulu. Menikmati rumah dinas dulu begitu. Kira-kira begitu. Belum lagi yang pagar laut ini kan tadi pertanyaan-pertanyaannya kok bisa tiba-tiba pagar laut ini mencuat. Padahal kan itu sudah panjang sekali itu 30,16 km. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan gitu kan. Jadi ya akhirnya yang paling lucu nih dari pejabat-pejabat Pak Prabowo adalah saling mempertahankan diri, defense. Misalnya tentang pagar laut ini, semua pejabat-pejabat terkait
itu bukan saya, itu era yang lain. Itu bukan saya, itu bukan saya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.